Halo Sobat Ejra Diskus, dimanapun kalian berada, jumpa lagi di channel Ejra Diskus. Di video saya kali ini saya akan membahas mengenai berapa jumlah ikan diskus dalam satu tanknya yang ideal. Untuk ikan diskus yang ideal itu dalam satu tank itu jangan, kalau bisa usahakan jangan satu ekor ya. Apalagi ikan-ikan yang masih kecil seperti ini, ukuran 1 in, 1,5 in sampai 2 in gitu, atau 3 in, jangan sampai sendirian dia ya dalam satu akuarium. Karena ikan diskus adalah ikan yang koloni atau yang berteman, dan dia tidak bisa hidup sendiri ya. Dia butuh temen, dia butuh butuh hiburan ya dari teman-temannya. Dia bukan jenis predator, dia bukan jenis ikan yang teritori bukan tutorial ya, teritori ya, bukan. Mereka jenis ikan yang bersahabat. Nah, jadi kalau bisa usahakan jangan satu ekor, di atas satu lah, 2, 3 gitu ya. Ini tank saya aja 70 cm, ini isinya berapa ini? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ekor ya. Kadang-kadang saya isi 30 ekor 20 ekor gitu ya. Ya mereka masih aman, masih lincah berenangnya, masih senang gitu ya, bahagia gitu, dan makin cepat besarnya ya karena rame-rame gitu dengan teman-temannya ya. Jadi usahakan jangan satu ekor ya, 2 ekor, karena jenis ini ikan koloni ya, bukan ikan yang individu gitu ya. Tapi kadang-kadang diskus memiliki sifat yang teritori, itu pun agak jarang ya dijumpai. Itu dikarenakan dia biasanya gini, ini isinya 10 ekor ya, 10 ekor yang dipelihara sudah lama. Mereka jadi kenal ya dengan teman-teman yang ada di sini. Kadang-kadang kita masukin ikan baru ke dalam 1 ekor gitu kan diskus, itu kadang-kadang dibully dia. Karena apa? Karena ya itu, mereka merasa ini orang baru gitu loh, musuh ini gitu kan. Mereka belum kenal. Kadang-kadang kalau adaptasi beberapa hari sih bisa jadi berteman gitu ya, atau seminggu gitu ya, atau beberapa minggu gitu ya, jadi berteman. Tapi kadang-kadang dia akan selalu dibully gitu kan, karena mungkin karakter ikannya juga kayak bandel gitu ya, atau sifat karakter ikan yang tukang bully ya gitu ya. Nah caranya seperti apa? Caranya ya kalian sebelum masukin yang 1 ekor yang baru ini, semuanya kalian serok dulu. Kalian pindahkan dalam 1 ember. Kemudian kalian cemplungkan kembali ke dalam akuarium ini bersama dengan ikan baru gitu. Jadi mereka merasa sebagai pendatang semuanya, padahal ini pakai tank yang lama ya, tapi mereka lupa ini rumah mereka yang dulu gitu ya. Jadi sehingga ikan baru dan ikan lama ketika digabung mereka tidak berantem, karena mereka merasa mereka ikan baru di tank ini gitu ya. Tapi kalau baiknya sih kalian serok semua ya, disikatlah semua ya, tank-tanknya dibersihkan juga, ganti air baru, jadi masih kosong gitu ya dan bersih, baru masukin ikan baru dan ikan lama. Akhirnya mereka tidak akan merasa yang memiliki atau yang berkuasa di tempat ini gitu ya, karena mereka merasa mereka orang baru di tempat yang baru. Itu untuk menghindari pembulian ya. Jadi seperti itu caranya, dan ini bisa digunakan juga untuk ikan arwana ya, karena ikan arwana juga seperti itu ya. Kadang-kadang mereka kalau ada 1 ekor yang masuk gitu ya, itu dibully juga sama mereka. Dan teman-teman arwana juga, pencinta arwana, kadang-kadang menggunakan strategi seperti ini ya, agar ikan yang lain tidak merasa terbully ya gitu. Atau mungkin ikan yang lain juga bisa menggunakan strategi seperti ini ya, saya kurang tahu. Tapi bisa dicoba ya untuk teman-teman gitu ya, untuk menghindari pembulian di dalam tank. Kemudian teman-teman ikan diskus ini yang cocok apa ya untuk mereka ya. Teman-teman ikan diskus ini hampir semua ikan bisa ya cocok dengan mereka, karena ikan diskus tipe ikan yang bersahabat dan tidak menyerang ya. Kecuali mungkin ikan predator, saya kurang tahu ya. Ikan predator kayaknya nggak semuanya bisa ya. Tapi saya pernah lihat dengan arwana mereka damai ya. Tapi kalau jenis pig bass atau ikan-ikan cana-cana gitu ya, atau ikan-ikan piranha atau gimana gitu, saya kurang tahu ya bisa apa enggak. Atau mungkin ikan lele gitu ya, saya kurang tahu aman apa enggak, atau ikan lohan ya. Tapi pada umumnya kalau sama ikan yang tidak bersifat ikan predator, mereka aman ya, tidak ada yang menyerang, atau tidak mereka juga tidak menyerang gitu ya. Ikan baru pun tidak menyerang mereka.
Tetapi kalau ikan sapu-sapu kalian harus perhatikan ya, ikan sapu-sapu itu kalau ukuran besar itu biasanya menyerang ikan diskus ya. Mereka tidak menyerang memakan atau melukai, tapi biasa menempel di tubuh ikan diskus sehingga ikan diskus bisa merah ya, atau ada sedikit kerusakan pada badannya ya, karena diisap gitu ya, atau dicolek sama ikan sapu-sapu ya. Saya dulu pernah juga punya ikan sapu-sapu ukurannya besar. Mereka bukannya membantu dalam memakan kotoran ikan diskus, tapi malah menyerang gitu ya. Menyerangnya tidak membunuh atau tidak mematikan, tidak melukai, tapi mencium gitu ya, sampai badannya tuh agak-agak sedikit luka. Bukan luka sih, kayak iritasi gitu loh, jadi merah gitu. Jadi kalau mau kasih ikan sapu-sapu juga boleh, tapi yang kecil ukurannya ya, jangan yang besar, karena ikan sapu-sapu iseng ya. Kalau ikan pembersih akuarium lain sejenis Coridias mungkin lebih aman ya daripada sapu-sapu ya, atau jenis-jenis yang lain gitu ya. Ikan sapu-sapu masuk kategori pleko ya, ikan pleko ya. Tuh. Jadi seperti itu. Jadi perlu diperhatikan teman-temannya yang masuk dalam tank akuarium ini. Tuh, untuk yang lain aman, tapi yang dua jenis ini saya kurang tahu ya, predator. Harus dipilih lagi mana yang sesuai. Kemudian ikan sapu-sapu jangan yang ukuran besar ya, untuk digabung ya. Oke, ini ikan saya lagi makan karena udah siang, udah sore ya waktu yang makan. Di sana juga, dan ini adalah indukan ya. Indukan kalau bisa berdua saja, jangan banyak-banyak, supaya mereka fokus dalam bertelur ya, dan telurnya tidak diganggu dengan diskus yang lain ya. Dan untuk ukuran diskus yang besar, teman-temannya siapa yang bagus ya? Untuk ukuran 2 in ke atas ya sama aja ya, ikan-ikan yang bisa hidup dengan mereka ya. Paling banyak sih ikan yang sama dengan diskus ini ikan itu ya, jenis ikan manfish gitu ya, atau ikan layar gitu. Karena mereka satu nenek moyang ya, atau satu bisa katakan ya, satu keluarga masih gitu ya. Tapi bedanya kalau ikan manfish itu lebih gampang ya, telurnya netas semua ya. Tingkat keberhasilannya lebih tinggi daripada diskus. Kalau diskus itu ya paling hanya 50 sampai 60, bahkan di bawahnya ya untuk keberhasilannya ya. Karena gitu, kalau dia bertelur, risiko yang utama itu pertama telur dimakan indukan, yang kedua berjamur karena pembuahan tidak benar, yang ketiga pH TDS tidak sesuai, yang keempat indukan tidak bisa merawat ya, sehingga tidak menjaga telur karena masih indukan yang pair muda ya, atau pasangan muda itu kadang-kadang susah banget ya melihara anaknya. Juga faktor penyakit ya, ketika burayaknya udah agak besar gitu, penyakit kadang-kadang banyak ya menyerang mereka. Jadi seperti itu penjelasan singkatnya mengenai diskus ya, dan teman-temannya siapa aja yang cocok dengan diskus untuk menjadi tankmate ya, tankmate-nya diskus. Oke, my brother, sobat setia Ejira Diskus, demikian video dari saya. Kita akan berjumpa di video Ejira Diskus lainnya, di pembahasan lainnya ya. Tetap jangan kemana-mana, tetap setia di channel Ejira Diskus. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share, serta berikan komentar bila ada pertanyaan. Kita akan berjumpa di video selanjutnya dan pembahasan yang baru ya mengenai ikan diskus. See you. Dah.